Apakah iPhone sekarang tetap gitu-gitu aja? Menurut gua tahun ini iPhone kembali menarik dan mungkin beberapa hal yang suka iPhone sendiri itu nggak banyak yang paham. Tapi apa bener nggak ada bedanya nih dari iPhone 14 series kemarin? Kalau lihat dari speknya aja udah jelas ada peningkatan signifikan kalau yang dibandingkan dengan iPhone 14 yang notabene itu mengecewakan karena mirip sama iPhone 13 sebelumnya. Singkatnya ini menurut gue sangat worth buat lo beli tahun ini, apalagi kalau lo masih punya iPhone yang lama. Bahkan iPhone 14 pun kalau dirasa kurang ini oke buat di upgrade. Pilihan warna memang yang paling aman cuma warna hitam doang, warna putih di 15 itu nggak ada, paling yang mendekati cuma warna birunya aja. Tapi kalau lo pengen warna pink ya ada lagi yang ada di iPhone 13 kalau nggak salah. Secara desain pun yang mungkin lu lihat sama aja kalau sekedar gambar, tapi sebenarnya tuh ada perbedaan yang rasanya kayak upgrade S22 Ultra ya ke S23 Ultranya Samsung. Kalau Samsung kan dulu lebih rounded, sekarang lebih mengotak. Nah ini juga iPhone 15 yang dulunya mengotak sekarang lebih rounded pinggirannya. Terus juga sisi kamera gua rasa juga ada penebalan kayaknya di bagian bumpnya. Terus di bagian panelnya belakangnya sekarang color infused glass back, jadi kaca itu yang berwarna, beda kayak yang sebelumnya. Dan kalau dimensi juga tetap sama, nggak terlalu beda. Serinya ada yang standar sama yang plus juga, jadi ya tetap nggak 100% sama, cuma stylenya pun sama. Lagi pula yang nggak terlalu masalah juga sih sama desainnya, norak juga nggak, malah sampai sekarang tetap jadi trendsetter kan. Yang nggak suka ya udah terserah, itu kan selera juga. iPhone 15 juga sekarang layarnya mengadaptasi fitur Dynamic Island, fitur unik untuk notifikasi, tapi sayang buat di seri ini belum motion. Jadi buat adaptive refresh rate 120 Hz sama always on display di seri ini masih absen. Namun yang diaplikasiin lagi di iPhone 14 Pro ataupun maksud gue 15 Pro sebelumnya, dia itu dapat layar brightness yang super terang juga di 2000 nits. Ini menarik nih, lebih baik saat di luar dan emang standar handphone flagship sekarang udah punya tingkat nits saat outdoornya tuh yang tinggi. Jadi emang secara displaynya itu menarik. Dari segi fungsi gue rasa iPhone ini memang mau seriusin fitur Dynamic Island-nya. Udah semua seri dapat, tinggal sebarin ke developer apps buat maksimalin. Ya walaupun sekedar informasi aja, tapi dengan tampilan yang berbeda juga, bawa hawa yang berbeda dibandingkan dengan handphone yang biasanya. Mungkin kalau promotion dibiarin aja nanti gitu, karena memang nyatanya nggak semua game bisa untuk di refresh rate tinggi, belum kepake banget jadinya. Sedangkan penggunaan low refresh rate pun untuk always on display pun ya nggak sepenting itu buat dipakai iPhone non Pro. Salah satu consider besar kenapa iPhone 15 kembali menjadi primadona budget iPhone saat ini yaitu dari chipsetnya. Dapat upgrade dari iPhone 14 Pro yaitu A16 Bionic chip. Chipset 4 nanometer cuy, ya lumayan ini. Yang mana beberapa generasi iPhone kemarin cuma pakai chipset yang sama untuk di dua generasi. Apakah masih bisa dibilang nggak ada peningkatan? Ya nggak usah ngomongin peningkatan signifikan atau enggaknya deh, udah jelas ada peningkatan performa dan efisien. Setahun ini ya pengguna iPhone 14 Pro pun nggak ada permasalahan soal ngelek-ngelekan, dan kita semua udah tahu optimisasi Apple itu seperti apa, jadi ya udahlah ya. Serta kameranya pun dapat peningkatan yang cukup drastis. Lagi-lagi penurunan dari iPhone 14 Pro. Kamera utamanya jadi 48 megapiksel sesuai leak yang beredar, yang mana ini memungkinkan kamera lu tuh punya kamera telefoto juga. Jadi 48 megapiksel full dipakai itu untuk kamera utamanya, sedangkan buat telefotonya dia itu gunain 12 megapiksel dari sensor utamanya. Untuk zoom yang nggak ngorbanin detailnya lah gitu. Ya menarik juga lah, setidaknya nggak sekedar ultra wide dan juga main kameranya aja nih sekarang. Lu bisa 2 kali zoom untuk foto portrait, better than nothing anyway. Ya kalau video sih nggak ada yang beda ya, kurang lebih dari spek sih sama aja fitur-fitur videonya, tapi nggak tahu sih kalau aslinya kayak gimana ya. Sama yang baru ya, yaitu si USB-C slow speed atau Gen 2. Ya memang agak disayangkan sih, cuma kalau balik lagi kebutuhannya apa, ya sebenarnya nggak ada juga untuk yang tinggi. Hari gini kayaknya nggak ada copy yang data pakai USB dari iPhone gitu ya. Jadi paling kalau udah ekosistemnya tinggal airdrop aja gitu, jadi kayak gampang gitu. Dan pengecasannya gue juga rasa masih sama, klaimnya 50% dalam 30 menit, masih sama kayak yang lalu. Ya menurut gue sih ini udah jauh lebih menarik dibandingkan 14 kemarin yang terlalu biasa aja, apalagi dengan pengenalan iPhone 14 Plus yang gue rasa itu Apple flop banget gitu. Gak worth it kalau lu punya iPhone 13 atau bahkan yang masih di 12 punya. Sekarang bahas dulu deh, kita bahas ke iPhone 15 Pro ya, yang diawali dengan pengenalan titanium body, yang mana gue ini suka banget. Sebelumnya ya gue selalu komen ke teman-teman gue, kurangnya iPhone 14 Pro itu berat, ditambah finish stainless steel yang glossy di samping itu jadi nggak semewah standarnya, agak kurang sama selera gue. Dan sekarang kayaknya udah panggilan buat gue untuk beli tuh handphone gitu. Titanium body gitu, nawarin finish desain baru, brush metal di sampingnya, ditambah lebih ringan lagi ya, 20 gram lebih ringan dibanding yang sebelumnya, yaitu jadi 187 gram doang. Itu jadi termasuk handphone ringan. Dan mungkin kalau lu sering nonton review gue tentang handphone ringan ataupun berat sekaligus, pasti gue selalu mention soal
beginian, yaitu gua suka handphone ringan. Tentunya dengan gantinya ke titanium, durabilitas tetap kuat, spacecraft grade, IP rating tetap aman juga, serta bisa memberikan heat dissipation yang lebih baik lagi. Ya semoga aja itu benar ya. Action button, masa depan dari mute switch ya. Sekarang bisa dikustomisasi sesuai preferensi lu menggunakan haptic feedback buat tiap interaksinya. Ya satu fitur yang nggak penting tapi menarik dan bisa dikembangin lagi. Mungkin sekarang hanya beberapa fitur yang bisa diatur atau menggunakan aplikasi shortcutnya. Ya mungkin kayak Dynamic Island lah, awalnya cuma sekedar fitur biasa aja, tapi nanti bisa dikembangin lagi. Ya gue sendiri sih belum tahu hal apa yang gue mau gunakan karena emang kebiasaan pakai mute switch doang sih. Jadi ya let's see lah nanti. Kalau buat layar ya udah sama aja kayaknya, tetap ada Dynamic Island, ProMotion 120Hz, always on display, serta buat cover bezel yang lebih tipis kayaknya udah bener juga. Cuma bukan pengaruh ke ukuran panelnya, malah dari dimensi handphonenya ini sedikit lebih kecil. Dari tinggi dan lebarnya ini berkurang beberapa milimeter cuy. Tipis emang, tapi berperan juga buat pengurangin si beban handphonenya mungkin. Serta chipset yang di-upgrade. Oke, tiap tahun pasti ada chipset baru yang jelas pasti lebih bagus. Tapi kali ini menurut gua lu perlu paham sama yang ada di iPhone 15 Pro-nya. Terutama untuk para gamer dan juga content creator yang cuma pengen gaya gitu, kayak skip aja, langsung beli aja handphonenya ya. Pertama, diperkenalkan A17 Pro chip, arsitektur 3 nanometer yang sekarang punya 6 core CPU dan juga 6 core GPU. Dari sini udah ada peningkatan dari A16 Bionic sebelumnya yang cuma pakai 5 GPU core. Ada dedicated engine buat ProRes codec yang mungkin ini buat fitur video eksternalnya nanti, sama AV1 decoder, codec yang lagi kembangin dan perlahan platform streaming pun udah gunain codec ini. Terus ada hardware accelerated ray tracing, ya oke ini menarik, tapi tetap belum ada game yang gunain fitur ini, jadi sabar aja. Tapi dengan adanya Apple ya udah lengkap juga nih, dari Android dan Apple udah punya potensi. Tinggal developer game aja milih nih mau pakai fitur yang pertama kali nih, maksudnya milih jadi game pertama yang menggunakan fitur ray tracing. Nah itu yang maksud gue. Tapi nggak berhenti di situ soal gamingnya, mengenalkan Metal FX upscaling di mobile juga nih. Nah ini fitur udah dikenalin sebelumnya dari tahun lalu, cuma penggunaannya mungkin masih di Mac-nya aja. Sekarang dibawa ke iPhone 15 Pro dengan A17 Pro-nya si chipnya itu bareng game Genshin Impact. Gua nggak tahu gimana increasing performance-nya, cuma ini langsung pakai game yang banyak gamer secara globalnya. Jadi jelas buat ngerasain teknologi itu lebih kelihatan gitu. Terus juga ada Honkai Serial juga, Resident Evil Remake, bahkan Assassin's Creed Mirage ya, yang belum rilis di konsol aja udah mau rilis di iPhone juga gitu. Ini gokil gitu, AAA di iPhone. Mungkin nanti mainnya pakai gamepad kali ya. Kayaknya nggak mungkin banget kalau bukan versi mobilenya auto dibikin natif buat iPhone gitu. Ya gua nggak tahu sih, lihat aja nanti. Ya memang di Android juga udah ada duluan fitur kayak ray tracing ataupun GSR, kayak Snapdragon punya GSR ya, Gaming Super Resolution kalau nggak salah. Dan gua udah tungguin tuh dari kapan nongolnya, cuma sampai sekarang memang belum jelas sih. Cuma karena dari iPhone ini udah punya fiturnya juga, ya tadi potensi mobile gaming udah mulai bisa dimaksimalin. Jadi nggak sekedar sistem Android aja, Apple juga. Jadi developer tuh mau kerja nggak nanggung-nanggung gitu. Udah bagus banget sekarang. Tapi yang gue excited banget sih, yaitu fitur teknologi gaming di iPhone ini ada perkembangan yang jelas gitu. Ya semoga aja bener-bener perkembangan lah ini buat si gaming mobile di iPhone. Sekarang kalau kamera ya whole new level lagi. Tapi buat yang paham-paham aja. Karena secara main kamera ini nggak terlalu diubah dari hardware speknya. Utamanya tetap 48 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, telefoto 12 megapiksel. Masih main di resolusi wajar, nggak sampai 200 megapiksel nih. Mungkin yang ngebedain itu dari fitur Smart HDR-nya aja, dari 4 ke 5 yang sama kayak di iPhone 15 juga naik. Jadi ya udah jelas bagian ini ya ada peningkatan. Dan sejauh ini HDR di iPhone itu oke hasilnya. Tapi khusus di 15 Pro Max yang kalian udah tahu telefoto itu sekarang udah semi periscope. Mereka sebutnya Tetra Prism yang bisa buat telefoto up to 5 kali atau setara 120 mili untuk focal length di lensa kamera. Ya gua tahu masih belum bisa foto bulan, tapi it's okay buat lo yang pengen foto dengan karakter berbeda khususnya di iPhone ya. Sekarang udah bisa nih, ini menarik nih buat pengguna iPhone kalau iri sama Android yang belum punya periskop, ini udah bisa gitu. Dan nggak berhenti di situ, video recording udah semakin pro. Jelas ini bukan untuk lo semua, lebih ke para user yang bermain di industrinya. Sekarang bisa gunain video ProRes 4K 60 yang mana ningkat FPS-nya menggunakan external recording atau SSD eksternal. Di sini gue liatnya kenapa perlunya SSD eksternal nih, karena kalau gue cek rata-rata 4K 30 10 bit ProRes iPhone aja itu butuh sekitaran 6 GB per menitnya. Berarti dengan dikalikan 2 kali frame per detiknya di resolusi 4K itu bakalan jadi gigantic file size per menitnya cuy.
Mungkin cukup kalau gunain iPhone memori 1TB, tapi bakalan makan waktu buat copy file sebesar itu. Makanya mereka enable fitur external recording pakai SSD eksternal. Ya SSD eksternal itu dari size memorinya aja kan udah bisa 4TB atau bahkan lebih, dan tentunya lebih mudah untuk diproses filenya karena filenya langsung tersimpan di SSD sehingga lu bisa langsung edit di MacBook tanpa perlu copy filenya dulu. Ini satu hal jenius yang dilakukan Apple untuk memaksimalkan teknologi USB-C 3-nya yang punya transfer rate 10 gigabit per second. Kenapa cuma Type-C aja nih, nggak pakai Type-C 3.2 atau Thunderbolt sekalian? Ya karena ya SSD eksternal umumnya punya speed transfer rate-nya di 10 gigabit per detik cuy. Dan nggak perlu gua komen lagi buat pembandingan ke Android saat ini ya. Banyak loh kalau misalkan kalian minta. Oh ya BTW kameranya yang Pro pun juga bisa merekam spasial video ya. 2 lensa sekaligus yang gunanya nanti buat Apple Vision Pro ya. Ini sekedar info aja, jadi nggak terlalu penting apalagi kita nggak mampu beli Vision Pro-nya ya. Jadi sisanya ini handphone yang kurang lebih kayak iPhone sebelumnya. Udah bagus dan diperbarui. Kalau kalian bingung inovasinya nggak ada, ya tadi semua itu ya itu yang baru gue udah jelasin itu. Inovasi tetap ada, cuma pasti nggak mudah buat lu terima gitu. Tapi mungkin kalau dicoba baru nyadar nih, oh ini bagus juga nih iPhone gitu. Apakah menarik buat perilisan handphone ini? Ya menurut gue ini menarik banget. Banyak leak informasi yang benar tentang iPhone baru ini. Walaupun beberapa ada yang miss juga nggak kesampaian, tapi sekarang ini Apple ngebawa sesuatu yang fresh dibanding tahun lalu tuh. Gue nontonnya tuh ya oke, tapi gitu doang gitu. Apalagi iPhone 14 standar gitu ya, bener-bener handphone yang wah gitu loh. Kita juga sekarang lupakan dulu soal harga. Gue malas kalau sekedar harga nerka-nerka, apalagi harga sekarang banyak harga early adopter yang nggak masuk akal, bisa sampai 40 juta itu buat handphonenya. Jadi ya udah, itu makanan orang kaya aja yang otaknya nggak dipakai buat sabar gitu ya. Dan yang pasti setinggi-tingginya harga resmi si Apple nih, ya bakal banyak yang beli juga sih. Jadi ya udah. iPhone 15 menurut gue ini worth to wait, worth to consider, sampai worth to buy karena dia nutupin kekurangan iPhone 14 dengan fitur 14 Pro. Desainnya ada perubahan juga, nggak sama persis kayak iPhone 14, jadi yang nggak ada yang disayangkan sih. Balik lagi, ini jadi pilihan iPhone standar yang bagus saat rilisnya. Sedangkan iPhone 15 Pro tingkat excitement gue tuh kayak iPhone 12 Pro yang udah lama gitu. Itu menarik banget, chassisnya desain baru, lebih ringan, kameranya di upgrade terlebih yang Pro Max, dan yang tadi udah gue mention yaitu di bagian chipsetnya. Gue penasaran sih, pengen cobain handphone baru ini. Kalau kalian tertarik juga nggak nih? Coba dong, kamu mending yang udah main di kelasan 10 jutaan ke atas, gimana komennya sama launch Apple iPhone tahun ini? Bagus atau emang masih kurang nih inovasinya? Emangnya iPhone tuh yang harus bisa apa sih? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin dulu pembahasan gue dari iPhone yang baru, Apple launch kemarin, si Wonderless ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh obrolan baru atau enggak, pengen ganti iPhone, worth it atau enggak ya. Jangan lupa kasih pendapatnya juga di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.